A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tetap bersyukur kepada Allah karena atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya kita masih dipertemukan oleh Allah dalam suasana yaitu di cermin kami, yaitu cermin anak soleh, di channel kami yaitu cermin anak soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan pertolongannya di mana nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di latar belakang daripada background kami yaitu layar kami yaitu perehapan suatu masjid ya. Ini adalah kondisi masjid yang ada di Lampung Timur ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan saya sedikit sampaikan keterkaitan dengan hadis ya, yang insya Allah ada 7 golongan ya, 7 macam manusia yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana hari-hari tersebut tiada naungan ya selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 macam manusia yang mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan selain naungan Allah, yaitu yang pertama adalah imam atau pimpinan yang adil. Itu yang pertama, yaitu pemimpin yang adil insya Allah akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu pemuda yang tumbuh dewasa, rajin beribadah pada Allah ya. Pemuda yang tumbuh dewasa, rajin beribadah kepada Allah. Nih ya, para pemuda khususnya ya, yang rajin beribadah kepada Allah, insya Allah ya, nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid ataupun gandrung ke masjid. Ya, dalam artian di sini adalah orang yang hatinya ya selalu teringat akan kumandang adzan ya yang dilantunkan di masjid-masjid ya. Jadi orang yang hatinya selalu terpaut akan masjid, insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu 2 orang yang mengasihi karena Allah ya. Keduanya berkumpul atau berpisah karena Allah. Jadi
Yang keempat adalah dua orang yang kasih mengasihi karena Allah, kemudian kedua berkumpul dan berpisah juga karena Allah. Itulah yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu seorang laki-laki yang diajak untuk berbuat mesum ya, oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik, tetapi ia menolak sambil berkata, saya takut kepada Allah. Nah ini ya, ini kalaupun tak ada seorang laki-laki ya yang diajak berbuat untuk tidak baik ya, yang mengajak adalah wanita yang cantik sedang berkedudukan ya, dia itu menolak ya sambil berkata, saya takut kepada Allah. Insyaallah orang tersebut akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ataupun di hari yang tiada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Kemudian berikutnya yang keenam yaitu orang yang bersedekah ya. Orang yang bersedekah secara diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang ia sedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, di sini yang keenam adalah orang yang bersedekah ataupun hobi bersedekah ya. Yang mana dengan sedekah tersebut ya tidak mengetahui ya, tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itulah ya orang yang bersedekah dengan niat ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu dan lain hal ya. Kemudian yang ketujuh, orang yang selalu ingat kepada Allah dikala ia berkhalwat ya, atau dalam keadaan sendiri, sehingga ia mencucurkan air matanya. Nah ini ya yang ketujuh ya, orang yang selalu ingat kepada Allah ya, selalu ingat kepada Allah ataupun dikala ia berkhalwat ataupun sendirian hingga ia mencucurkan air matanya ya, karena mengingat Allah tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya, ada 7 hal ya, ataupun 7 macam manusia yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tiada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ajakan dari saya, marilah kita kalaupun toh jadi pemimpin, tentunya kita hendaknya memimpin yang adil ya. Bahkan kita ini adalah semua adalah kaitannya dengan pemimpin, minimal memimpin diri kita sendiri. Kemudian jadi pemuda tentunya hendaklah yang rajin untuk amal ibadah ya, dan amal ibadah tersebut tentunya hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita juga harus hati kita terpaut akan masjid, maksudnya senantiasa mendatangi masjid ketika ada kumandang adzan. Kemudian orang yang mengasihi karena Allah ya, berkumpul ataupun berpisah juga karena Allah. Kemudian seorang laki-laki harus tangguh ya, jangan sampai terkena bujuk rayu setan apabila diajak oleh seorang wanita ya untuk berbuat mesum, tidak mau dengan catatan saya takut karena ada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang pandai bersedekah insyaallah ya, sehingga apa yang dikeluarkan oleh tangan
kanannya, ya, tangan kirinya tidak tahu. Ya. Kemudian orang yang selalu ingat kepada Allah, ya, bahkan kadang sehingga mencucurkan air mata. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.